Halo rekan-rekan pembelajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya, Indah Komalasari. Kali ini saya mempunyai sesuatu yang spesial buat kalian. Apa itu? Mari kita simak. Jadi begini ceritanya. Saya melanjutkan kuliah di Institut Perbankan Nasional di Jakarta. Kebetulan saya mendapatkan tugas terkait dengan mata kuliah manajemen strategis. Memang sih, saya masih belajar di sini sebenarnya. Justru dengan saya ingin berbagi kepada teman-teman, saya ingin dapat banyak masukan dari teman-teman semuanya loh. Yuk langsung simak tugasnya. Baik, kita langsung menuju ke makalah manajemen strategis. Kita akan membuat rencana kerja dan anggaran pengembangan perusahaan CBRT berkeabadi. Dalam makalah ini terbagi menjadi beberapa slide, yaitu slide untuk menjelaskan terkait profil perusahaan, kemudian visi misi perusahaan, latar belakang dan tujuan ekspansi, analisa, dan kesimpulan. Yang pertama, profil perusahaan. Dimisalkan CV Rantai Berkah Abadi adalah sebuah perusahaan manufaktur keluarga yang memiliki peran strategis dalam pembangunan infrastruktur dan konstruksi bangunan. Perusahaan ini memproduksi semen dengan kualitas yang sangat bagus, sehingga berhasil menjadi market leader di daerahnya dalam waktu kurang dari 5 tahun. Produk semen buatannya sudah cukup terkenal, hingga banyak perusahaan konstruksi di kota-kota besar menjadi pelanggan tetapnya. Sesuai slogan yang sering digaungkan perusahaan, yaitu berkarya membangun keberlanjutan, telah menjadi budaya perusahaan untuk tetap terus berkarya dan bergerak maju dalam situasi apapun. Yang kedua, visi dan misi perusahaan. Visi perusahaan ini adalah ingin menjadi perusahaan unggul, terdepan, dan andalan masyarakat di bidang manufaktur dalam lingkup skala internasional. Sedangkan misi untuk mewujudkan visinya adalah yang pertama, memberikan kualitas produk premium dengan harga terjangkau. Kedua, memberikan dukungan kepada pelanggan melalui solusi kebutuhan produk. Dan yang terakhir, selalu melakukan inovasi dalam meningkatkan kualitas produk, meningkatkan pelayanan, dan pembangunan yang berkelanjutan. Latar belakang dan tujuan perusahaan. Menghadapi tingkat pertumbuhan ekonomi yang semakin kompetitif, memberikan kesadaran kepada manajemen CV Rantai Berkah Abadi akan pentingnya strategi manajemen dalam mengantisipasi setiap perubahan yang terjadi. Di perjalanan bisnis yang cukup singkat, untuk meraih fase puncak sebagai market leader, tidak membuat manajemen CV Rantai Berkah Abadi lengah untuk menikmati kesuksesannya. Dengan memanfaatkan momentum pencapaian perusahaan di titik tertinggi dan tingkat keuntungan yang baik, waktu 5 tahun dirasa cukup oleh manajemen untuk sedikit merubah arah strategi manajemen, yaitu manajemen ingin meningkatkan market share sebesar 10% setiap tahunnya. Dengan cara apa? Dengan pengembangan bersaing di pasar yang lebih luas, yaitu pasar internasional. Hal ini sebagai upaya perwujudan antisipasi menghadapi perubahan ekonomi yang semakin kompetitif dengan munculnya para pesaing baru di sektor manufaktur. Langsung kita ke analisa ya. Untuk menjalankan strategi ekspansi perusahaan, persiapan awal yang dilakukan manajemen CV Rantai Berkah Abadi adalah mereka turut serta menghadiri seminar yang kebetulan diadakan di daerahnya yang berjudul Mencari Cuan dengan Ekspansi Global. Seminar ini wajib diikuti oleh seluruh jajaran manajemen karena tujuan ekspansi tadi, sebagai bagian sikap preventif terhadap kemungkinan ancaman yang terjadi, serta menggali informasi terkini, baik dari segi politik dan ekonomi global, sehingga membantu manajemen dalam mengambil langkah lanjut mengekspansi bisnis perusahaan. Menurut Thomson, hal pertama yang harus dilakukan untuk melakukan ekspansi, kita harus memutuskan strategi apa yang akan diambil perusahaan. Terdapat 5 pilihan strategi utama. Yang pertama, mempertahankan basic produksi di negara asal dan mengekspornya ke pasar asing. Kedua, memberikan lisensi kepada perusahaan asing untuk memproduksi dan mendistribusikan produk perusahaan di luar negeri. Yang ketiga, menggunakan strategi waralaba di pasar internasional.
Yang keempat, mendirikan anak perusahaan di pasar asing melalui akuisisi atau pengembangan internal. Yang kelima, mengandalkan aliansi strategis atau usaha patungan dengan perusahaan asing. Lanjut ya. Mohon maaf, batuk. Dalam menentukan lokasi ekspansi, strategi pertimbangan utama manajemen adalah memprioritaskan lokasi yang status negara tersebut mempunyai hubungan baik dengan Indonesia tentunya ya. Salah satunya India yang menjadi topik hangat akhir-akhir ini. Keberadaan aliansi BRICS mengubah tatanan ekonomi, membuka peluang ekspansi pasar global. India yang selama ini mempunyai hubungan baik dengan Indonesia telah memperkuat kerjasamanya di bidang ekonomi dan juga politik. Indonesia bahkan meminta kepada India untuk memangkas birokrasi yang berbelit-belit di sana. Perlunya perusahaan menimbang potensi lingkungan sekitar yang berpengaruh terhadap industri atau bisnisnya adalah harapan agar ekspansi yang dilakukan benar-benar mampu mengambil peluang yang ada dan seefektif mungkin mengurangi risiko ancaman yang mungkin terjadi. Sebagai alat analisa, manajemen menggunakan alat analisa yang disebut dengan PESTEL. PESTEL ini kepanjangan dari Political, Economic, Social, Technology, Ecological, and Legal. Nah, jadi menurut Fatih S. Abdullah, mendeskripsikan analisa PESTEL sebagai alat yang berguna untuk mengerti gambaran besar dari sebuah lingkungan tempat sebuah perusahaan beroperasi. Sebagaimana buku What is the PESTEL Analysis dari Paul Newton, bahwa semua organisasi atau perusahaan harus mengidentifikasi faktor-faktor eksternal yang ada dalam lingkungannya dan kemungkinan dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan. Dalam prosesnya, identifikasi faktor-faktor ini harus dilakukan melalui berbagai disiplin ilmu. Dengan begitu, diharapkan bahwa perusahaan akan mendapatkan gambaran dari seluruh faktor eksternal untuk melakukan riset dan analisa lebih lanjut mengenai dampaknya. Berikut adalah gambaran situasi eksternal melalui analisa PESTEL. Di sini perusahaan ingin melakukan ekspansi perusahaannya di India, di mana dalam hasil analisa dan evaluasi manajemen memutuskan bahwa perusahaan ini akan ekspansi di antara dua pilihan antara India Barat atau India Selatan. Sebagaimana opsi yang harus ditentukan oleh perusahaan tersebut, sehingga mereka menganalisa faktor lingkungan eksternalnya cenderung ke dua tempat, yaitu India Barat dan India Selatan. Contoh, terkait dengan politikal, di sini disampaikan gambaran situasi eksternalnya bahwa India Barat lebih stabil secara politik dalam hal investasi dan keuangan. India Selatan unggul dalam kebijakan industri, teknologi, dan manufaktur. Kemudian perubahan kebijakan lingkungan di Maharashtra, India Barat. Kemudian ada proses politik terhadap eksploitasi sumber daya di Tamil Nadu. Nah, kurang lebih di analisa PESTEL ini dari political, economic, sociological, technological, ecological, dan legal semuanya cenderung ke dua tempat itu karena memang tujuan ekspansi perusahaan adalah memilih salah satu dari kedua tempat tersebut. Selanjutnya, setelah mengidentifikasi faktor eksternal makro menggunakan PESTEL, perusahaan dapat melakukan pemilahan faktor tersebut untuk memudahkan pembuatan scoring analisa data kuantitatif menjadi dua kelompok, yaitu kelompok peluang yang memberikan faktor yang memberikan peluang dan satu lagi faktor ancaman. Hasil identifikasi ini nantinya akan digunakan sebagai dasar mengevaluasi lebih dalam melalui analisa SWOT, perhitungan bobot, dan rating.
dan harapan membantu perusahaan membuat keputusan ekspansi yang lebih matang. Adapun kategori ranking dibuat sebagai berikut. Pengaruh peluang terhadap bisnis dan pengaruh ancaman terhadap bisnis dibuatkan ranking 1 sampai 3. 1 mewakili kondisi tidak berpengaruh signifikan, 2 berpengaruh signifikan, dan 3 sangat berpengaruh signifikan. Semakin tinggi nilai atau ranking, semakin besar pengaruh atau dampak faktor terhadap bisnis perusahaan. Kemudian setelah membuat ranking, diikuti langsung dengan pembobotan per masing-masing faktor secara prorit dari total penjumlahan rank faktor yang tadi sudah dibuat ditambah dengan rank faktor ancaman. Jadi penjumlahan antara rank faktor peluang dan juga rank faktor ancaman. Setelah ketemu jumlah total bobot, berikutnya dapat menghitung rating melalui survei yang sudah dibuat, yaitu kuesioner kepada pihak yang mempunyai wawasan. Bisa karyawan, bisa konsumen, seperti itu ya. Nah, rating di sini kita dalam kuesionernya kita sudah mengklasifikasikan menjadi beberapa kriteria. Kriteria pertama yaitu terkait dengan konsumen tidak setuju. Kriteria kedua, konsumen kurang setuju. Ketiga, konsumen setuju, dan keempat, konsumen sangat setuju. Oke, next di sini adalah tampilan perhitungan bobot dan ranking yang sudah dihitung ya dari faktor peluang dan ancaman tadi. Kita menghitung faktor peluang dan ancaman terpisah antara India Barat dan juga India Selatan karena dua faktor ini akan jadi penentu lokasi yang akan dipilih oleh perusahaan. Ini terkait perhitungan untuk India Selatan. Selanjutnya, setelah kita menghitung faktor eksternal secara kuantitatif, lanjut kita mencari faktor internal perusahaan yang mendukung ekspansi perusahaan. Yang pertama adalah terkait dengan kekuatan atau strength di perusahaan itu sendiri dan juga kelemahannya. Nah, di sini dicontohkan misalkan kita melihat faktor kekuatan apa yang mau dinilai yaitu terkait dengan kualitas produk, efisiensi produksi, brand produk, jaringan distribusi, SDM, dan finansial misalkan seperti itu ya. Nah, setelah di-scoring masing-masing faktor internal akan ketemu. Di sini faktor kekuatan atau strength-nya dapat 2,7 poin dan faktor kelemahannya 1,0 poin. Setelah mendapatkan informasi dan perhitungan bobot, selanjutnya kita masukkan analisa hasilnya ke dalam rumus. Yang pertama, jika strength plus opportunity lebih tinggi, itu artinya bisnis memiliki potensi kuat untuk berkembang. Jika weakness plus threat atau ancaman lebih tinggi, berarti bisnis menghadapi banyak tantangan dan risiko ekspansi. Untuk poin pertama di sini sangat terlihat jelas, potensi kuat untuk berkembang ada di area India Selatan. Akan tetapi, yang menjadi catatan berikutnya adalah meskipun di India Selatan berpotensi kuat untuk berkembang, tetapi tidak menutup kemungkinan ancaman juga lebih tinggi. Sebagaimana yang ditampilkan pada analisa pada poin 2. Oke. Selanjutnya, untuk mengambil sikap ekspansi di India Selatan, hal-hal yang harus menjadi perhatian perusahaan ketika sudah memasuki pangsa pasar perlu ditentukan sejak dini.
Tujuannya adalah untuk mengambil sikap atau langkah yang lebih akurat ketika keputusan ekspansi dilakukan. Untuk itu, tahapan strategi berikutnya adalah dengan menggunakan pengembangan analisa SWOT berupa diagram matriks 4 kuadran, guna mengetahui wilayah kuadran yang mendukung strategi agresif, strategi diversifikasi, strategi turnaround, atau strategi defensif untuk dilakukan. Berikut adalah gambaran terkait 4 kuadran. Berdasarkan grafik 4 kuadran, perlu diketahui titik kuadran dan perhitungan yang dilakukan. Berikutnya, yang pertama dari slide ini sumbu X ditunjukkan oleh garis S dan W. Sedangkan sumbu Y ditunjukkan oleh garis O dan T. Yang ketiga, mengukur panjang sumbu X. Mengukur panjang sumbu X, lalu membagi sumbu X menjadi dua bagian sama rata untuk mengetahui letak titik mana X dan Y yang ada di grafik kuadran tadi ya. Nah, di sini hasil pembagian di sumbu X ditemukan di sini 0,2. Untuk sumbu Y-nya 0,6. Hasil pertemuan antara sumbu X dan Y menunjukkan bahwa strategi perusahaan berada pada kuadran 1, yaitu di area strategi agresif. Yang mana dalam kuadran tersebut mengartikan bahwa perusahaan mempunyai dukungan kekuatan yang cukup, baik dari produk yang dihasilkan, sumber daya manusia, dan peluang bisnis yang menjanjikan untuk mengembangkan bisnis di India Selatan. Selanjutnya, dengan posisi perusahaan pada titik tersebut, berarti perusahaan dapat menggunakan strategi menyerang dengan cara misalnya melakukan promosi besar-besaran. Selain itu, dengan mengandalkan jaringan distribusi yang sudah cukup luas, memungkinkan perusahaan melakukan ekspansi dengan membuka cabang atau mendirikan anak perusahaan di India Selatan. Kesimpulannya, dengan menggunakan analisa pestel dan SWOT, manajemen CV rantai berkah abadi dengan didukung oleh faktor internal yang sangat baik dan kondisi keuangan yang sangat bagus pada puncak tertinggi, produk yang unggul, sumber daya manusia yang bagus, jaringan distribusi yang luas, dan kondisi eksternal yang mendukung dengan bisnis saat ini, maka perusahaan dapat memutuskan untuk melakukan ekspansi internasional global dengan cara mendirikan cabang atau anak perusahaan di lokasi yang dituju, yaitu India Selatan. Demikian untuk slide-nya. Teman-teman, demikian presentasi makalah dari saya. Sampai ketemu dan kesempatan.